Sahabat tani, tantangan utama di dalam proses budidaya tanaman salah satunya adalah mikroorganisme pembawa penyakit dan pada umumnya masuk dalam golongan jamur dan juga bakteri. Kebanyakan dari kita lebih banyak mengandalkan pestisida sebagai langkah pengendalian, padahal kita semua tahu bahwa yang namanya mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Setuju nggak? Maka pada video kali ini kita akan membahas tentang fitopatologi atau disebut juga dengan ilmu tentang penyakit pada tanaman bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Mari tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. Film. Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol jempolnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi, amin. Sahabat tani, tahukah Anda bahwa tanaman disebut mengalami kondisi sakit ketika fungsi fisiologisnya tidak bisa berjalan dengan baik? Fungsi fisiologis di sini seperti terganggunya proses pembelahan, diferensiasi dan juga perkembangan sel tanaman, terhambanya proses penyerapan air dan juga translokasi unsur hara pada tanaman, kemudian terganggunya proses metabolisme, sampai terganggunya proses reproduksi tanaman yang bakal berujung pada tanaman kita tuh bergejala fisik, sampai pada hasil produksinya yang kurang memuaskan gitu ya sahabat tani. Dan penurunan fungsi fisiologis di sini merupakan akibat dari keberadaan mikroorganisme penyebab penyakit. Dan berikut adalah beberapa penyebab tanaman bisa terserang penyakit dan juga solusinya, dan pastikan Anda catat baik-baik, oke? Faktor pertama yaitu faktor benih. Penggunaan benih yang tidak tahan terhadap penyakit tertentu akan meningkatkan resiko pada tanaman kita terhadap serangan penyakit. Dan kita pasti sering loh mendengar istilah kayak gini, kalau orang tuanya punya riwayat jantung, maka anaknya juga berpotensi kena serangan jantung, bener nggak? Nah, itulah yang disebut dengan faktor bawaan. Maka solusinya adalah, pertama, pastikan benih yang Anda gunakan adalah benih yang bertuliskan tahan terhadap penyakit. Kedua, pastikan benih yang Anda gunakan adalah benih yang berkemasan dan juga bersertifikat dan juga jelas siapa produsennya. Ketiga, kalau Anda tuh nggak membibit sendiri atau Anda tuh melakukan pembelian bibit yang sudah dipolibikin gitu ya sahabat tani, maka pastikan benih yang dipakai oleh si pembibit tersebut adalah benih yang berkualitas. Dan keempat, jika Anda beli bibit yang sudah dipolibekkan, maka belilah pada penjual yang sudah punya reputasi yang baik. Dan tips cara mengetahui reputasi dari penjual adalah cek dulu ya sahabat tani, siapa yang sudah menggunakan bibit darinya dan bagaimana pertumbuhan dan juga produksinya. Kalau memang beneran bagus, artinya bibit darinya itu layak untuk kita beli, oke? Faktor kedua yaitu faktor tanah. Selain pH menentukan keoptimalan penyerapan unsur hara, ternyata pH juga berhubungan dengan keberadaan penyakit. Tahukah Anda bahwa penyakit bisa bertahan dan juga berkembang pada kondisi pH yang rendah? Maka solusinya adalah dengan memastikan tanah kita tuh berada pada rentang pH yang tidak rendah, yaitu kisaran 6,5 sampai 7,5. Kemudian selanjutnya, menurut penelitiannya, ternyata patogen penyebab penyakit bisa bertahan cukup lama di dalam tanah, dan faktor tanaman sebelumnya sangat berperan loh ya sahabat tani pada tanaman selanjutnya. Misalnya Anda nanam cabai misalnya, ternyata tanaman sebelumnya sudah banyak yang kena fusarium, maka kalau Anda tanam cabai pada lubang tanam yang sama, maka kemungkinan akan terserang lagi itu jauh lebih tinggi. Maka solusinya adalah dengan melakukan yang namanya rotasi tanaman, atau solusi kedua yaitu dengan memperbanyak keberadaan mikroorganisme probiotik atau yang bisa melawan penyakit di dalam tanah. Faktor yang ketiga yaitu faktor penggunaan pestisida yang tidak bijak. Secara definisinya, pestisida adalah suatu zat yang kita gunakan buat mencegah, mengendalikan, serta membunuh organisme pengganggu tanaman, baik itu gulma, hama, dan juga penyakit. Dan pestisida itu sendiri terdiri dari herbisida, insektisida, fungisida, kemudian nematisida, akarisida, dan sida-sida lainnya. Nah, dilema ya sahabat tani, kok bisa sih penggunaan pestisida bisa menyebabkan tanaman terserang penyakit?
Nah, herbisida berbahan aktif glifosat ternyata dapat loh mematikan probiotik, dan itu artinya kalau Anda tuh menggunakan secara terus-menerus maka lambat laun maka mikroorganisme pada lahan pertanian Anda menjadi semakin berkurang, dan kalau tidak ada penambahan maka patogen penyebab penyakit bakalan berkembang lebih baik di sana, dan itulah yang membuat tanaman Anda menjadi rentan terhadap serangan penyakit. Kemudian yang selanjutnya, dalam penggunaan pestisida juga, waktu itu sangat-sangat berperan gitu ya sahabat tani. Maka usahakan menyemprot pestisida terutama jenis insektisida dan juga fungisida itu tidak saat lagi panas terik. Karena bisa aja loh ya sahabat tani membuat tanaman menjadi tidak tahan, dan ketika tanaman mengalami kondisi fisik yang tidak baik, maka pastinya rentan juga terhadap serangan penyakit. Selanjutnya, nah buat Anda yang suka campur-mencampur pestisida, misalnya Anda mau semprot fungisida protektif misalnya buat memproteksi tanaman Anda, kemudian Anda mencampurkan beberapa pestisida sekaligus gitu ya sahabat tani. Kemudian terjadi yang namanya incompatible, di mana terjadi 3 hal, yaitu menggumpal, mengapung, dan juga mengendap. Nah ini yang bakal jadi masalah. Pertama soal menggumpal. Kalau Anda tuh paksakan menyemprot pestisida yang ada gumpalan, maka bisa aja bakal menyumbat dari nozzle sprayer Anda. Kedua, kalau terjadi apungan misalnya, coba jawab pertanyaan saya. Bagian air mana kira-kira yang pertama kesedot sama sprayer? Bagian atas apa bagian bawah? Ya bawah kan, ya nggak? Nah, kalau misalnya mengapung apa mengambang gitu ya sahabat tani, maka yang kesemprot pada bagian bawah apa kira-kira? A. Airnya nggak, sedangkan bahan aktifnya ngambang. Ketiga, kalau misalnya mengendap. Nah, ini yang saya sebut benar-benar fatal. Tadi sudah kita ketahui bersama bahwa bagian yang pertama kesedot oleh sprayer itu bagian mana? Bawah ya sahabat tani. Dan bayangin coba, di bagian bawah situ misalnya ada endapan bahan aktif kemudian tersemprotkan pada tanaman Anda, maka apa yang bakal terjadi coba? Maka tanaman bakal ketembak sama pestisida dengan konsentrasi tinggi di bagian awalnya, dan apa yang terjadi? Bisa mati kayak gitu ya sahabat tani, atau minimal berkurang daya tahan tubuhnya. Jadi soal campur-mencampur pestisida di sini Anda tuh harus benar-benar bijak dalam melakukannya, dan ilmu campur-mencampur pestisida di sini di channel ini sudah ada saya buatkan playlist loh ya sahabat tani, silahkan tonton pada video yang ini, oke? Kemudian faktor yang nomor 4, faktor perubahan cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca yang begitu cepat bakal membuat daya tahan tubuh menjadi terganggu, dan begitu juga yang terjadi pada tanaman. Tahukah Anda bahwa satu pohon itu bisa menyerap karbon dioksida sebanyak 22 kg per tahunnya, dan juga melepas sebanyak 118 kg oksigen per tahunnya. Faktanya, kalau kita tuh naik motor dengan asumsi perjalanan adalah 10.000 km per tahunnya, maka satu motor aja bisa menghasilkan sebanyak 1,5 ton gas karbon. Maka untuk memulihkannya, maka kita itu membutuhkan sebanyak 68 buah pohon besar. Maka kalau sahabat tani ini misal habis makan mangga kah misalnya, kemudian durian lokal kah misalnya, atau buah-buahan lain kayak sahabat tani, maka tanamlah biji tersebut, dan bebas kok tanam di mana aja, nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Maka ketika dia tuh bisa tumbuh dengan baik, maka dia bakal menyumbangkan oksigen, kemudian menyerap gas karbon yang menjadi penyebab cuaca ekstrim, dan secara tidak langsung kita sebenarnya sudah memperbaiki ekosistem kita, dan pastinya juga bakal berpengaruh pada kemudahan dalam pencegahan penyakit tanaman. Faktor yang selanjutnya yaitu yang kelima, faktor hujan yang deras luar biasa. Akibat hujan yang deras luar biasa, maka debit air yang masuk ke lahan kita jadi semakin besar, ya enggak? Dan tahu nggak Anda bahwa penyakit itu mudah banget berkembang pada kondisi kelembapan yang tinggi? Maka solusinya adalah bumbun tanaman Anda. Karena selain berfungsi untuk memperkokoh tanaman, juga bisa membentuk yang namanya segitiga piramida pada tanaman Anda. Tujuan dari segitiga piramida di sini yaitu untuk mempermudah air jatuh ke samping tanaman dan bukan ke tanaman itu sendiri, sehingga kelembapan pada areal perakaran tanaman menjadi lebih stabil karena air tidak langsung masuk ke daerah perakaran utama. Apalagi samping-samping lahan Anda gitu ya sahabat tani, ada parit-parit yang bagus. Insya Allah langkah ini akan membuat tanaman Anda menjadi lebih aman terhadap resiko kelembapan lahan yang tinggi. Dan 7 faktor selanjutnya akan dibahaskan pada video selanjutnya
lainnya gitu ya sahabat tani. Dan di samping sini ada 2 video tentang penyakit tanaman, boleh kok diklik salah satu gitu ya sahabat tani. Terima kasih. Saya Rizal Ansar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.